Hai my love, selamat datang lagi di channel Lily Tarot. Hari ini kita bakal ngobrolin soal hubungan dan apakah hubungan kalian bisa bertahan. Nah, readingan kali ini akan membantu kalian untuk memahami status hubungan saat ini, energi tersembunyi yang mempengaruhi, terus potensi perkembangannya ke depan gimana, dan sarannya apa sih supaya hubungan jadi lebih sehat. Teman-teman, ini general reading ya, jadi ambil yang resonate aja dan lepaskan yang sisanya. Nah, untuk kalian yang ingin personal reading, aku juga buka private reading. Juga jangan lupa cek perfume custom sesuai life path kalian. Untuk private reading di sebelah kiri dan perfume custom, terus mystery scoop box ada di sebelah kanan ya. Oke. Di sini kita ada Four of Swords. Sebelumnya Death ini nggak nakutin sama sekali tapi transformasi. Kita bakalan bahas satu persatu kartunya. Wow, Four of Wands. Jadi untuk kalian yang bingung, ini tapping ya? Iya, ini tapping. Soalnya saya punya kesibukan lain yang tidak mungkin untuk sekalian tapping, sekalian rekam, jadi saya ngelakuinnya terpisah. Jadi I hope kalian bisa ngerti ya. Di sini ada Eight of Swords, Page of Cups. So let's dive into the reading everyone. Oke. Di sini kita ada kartu Death. Death ini bukan soal kematian ya, tapi transformasi besar di hubungan kalian. Dan ini bisa berarti fase lama yang harus berakhir supaya fase yang baru itu bisa muncul. Beberapa dari kalian ini ada pola lama atau kebiasaan yang udah nggak sehat lagi, tapi masih bertahan dalam hubungan. Di kartu Death ini ngingetin bahwa kalau hubungan ini ingin bertahan, harus ada perubahan besar yang dilakuin. Misalnya kalian nih sama pasangan komunikasi kurang, atau rutinitas mulai bosenin, atau ya ada pola-pola yang tidak mendukung kemajuan dalam hubungan lah. Entah itu ya pola toksik atau komunikasi yang gak jelas juga, atau terlalu monoton. Nah, Death ini bilang, nah ini waktunya untuk meninggalkan kebiasaan yang lama dan buka diri ke hal baru atau versi baru dari hubungan kalian. Apa ya tanda-tandanya udah mulai bosan di hubungan, atau ada pertengkaran yang terus muncul dari masalah yang lama, atau salah paham, itu kan ada berarti miskomunikasi ya. Atau ada kamu misalnya mau ambil perubahan dalam hubungan tapi takut ambil langkah. Nah, Death ini minta kalian untuk lepasin pola lama dan sambut transformasi yang membawa cinta kalian jadi lebih kuat. Karena hubungan itu sejatinya nggak bisa stagnan ya. Kalau dua orang yang di dalam hubungan itu nggak mau belajar untuk sama-sama berkembang, bertumbuh, ya hubungannya nggak bisa kemana-mana. Makanya kan seringnya kan hubungan tuh kayak di awal-awal menyenangkan, tapi beriring waktu membosankan, terus sampai ya gimana ya, kalau kita lihat ada kayak berita selingkuh apa-apa gitu, itu untuk saya pribadi ya, saya ngelihatnya kayak bukan cuma satu pihak yang salah, tapi dua-duanya yang salah. Karena berarti ada kebutuhan pasangan yang tidak dipenuhi. Itu ya selama masih bisa dikomunikasikan sih, kecuali memang orangnya punya kelainan ya, kelainan dalam artian ya kelainan dalam hal psikologi, atau ya kesehatan mungkin ada masalah, jadinya sampai nggak bisa setia gitu.
Kalau selain dari itu, menurut saya pribadi masih bisa diusahakan dengan cara dua-duanya ya, nggak boleh satu doang. Dua-duanya itu harus mau bertumbuh, harus mau belajar. Ya, hubungan yang sehat itu hubungan yang saling belajar dan bertumbuh menurut saya. Terus kita punya kartu 4 pedang. 4 pedang ini, nah, kalian ya, beberapa dari kalian merasa ada luka atau kekecewaan di hubungan ini yang belum selesai. Yang jelas hubungan bakal susah bertahan ya kalau energi ini nggak dibersihin dulu. Makanya kalian diminta pause, lakuin refleksi, lakuin healing, lakuin istirahat sejenak, lihat dari point of view yang berbeda, lihat apa yang kalian mau, renungin apa yang kalian mau dalam hubungan ini ya, untuk bisa punya hubungan yang lebih baik. Kalian biasanya kalau healing ngapain sih? Healing atau refleksi di hubungan tuh ngapain? Aku mau tahu dong, coba nanti tulis di komentar ya. Kadang-kadang kita perlu loh, misalnya nggak benar-benar nggak sama pasangan, benar-benar ngilang gitu. Jadi dia tuh nggak ngerasa kita tuh selalu available buat dia gitu loh. Jadi dia biar tahu kalau gini ya rasanya kalau nggak ada gitu. Tapi bukan dengan drama ya, tapi in a good way. Emang kita pengen sendiri gitu. Ya, pernah nggak kalian kayak gitu? Maksudnya pergi kemana sendirian gitu, terutama yang udah menikah ya gitu. Pergi kemana sendirian maksudnya benar-benar traveling sendirian gitu, nggak pedulin urusan rumah gitu, benar-benar enjoy yourself, love yourself. Pernah nggak kayak gitu? Kayak aku pernah lihat loh, ada tips. Jadi setiap kali pasangan suami istri ini ada masalah, si istrinya selalu pergi traveling dan nggak nelpon sama sekali suaminya, nggak kontak sama sekali. Ya benar-benar pergi aja, benar-benar enjoy her life gitu. Terus ya suaminya ya yang nyariin gitu, dan itu work. Itu bikin gairah-gairah baru dalam hubungan gitu. Coba deh, mungkin yang ngerasa hubungannya stagnan bisa coba itu, tapi bukan dengan kadang ini tricky ya, maunya begitu tapi kita jawabinnya tuh nggak enak gitu loh. Nah jangan kayak gitu, benar-benar kita enjoy, kita kita attract a good thing gitu di hidup kita. Jadi dalam pembicaraan juga kita enak ngomongnya gitu, nggak marah-marah, nggak ada yang menyalahkan gitu. Benar-benar tahu apa yang kita mau dan kita positif gitu vibrasinya. Coba deh. Nah ini 4 pedang nih kayak gini ya. Jadi kalian kasih ruang ke diri kalian sendiri untuk penyembuhan, untuk hubungan kalian ini bisa lebih kuat kayak gitu. Ya take your time buat introspeksi. Bisa juga saling komunikasi jujur ya, supaya fondasi hubungan kalian ini lebih kuat. Dan di sini ada gift-nya, ada 4 tongkat ya teman-teman. 4 tongkat itu kan kartu stabilitas ya, kartu fondasi hubungan yang solid. Jadi setelah kalian ngelewatin transformasi, perubahan, waktunya healing, mengambil waktu untuk diri sendiri, mengambil waktu untuk jeda hubungan, memikirkan apa yang terbaik untuk hubungan, kalian akan dapat stabilitas. 4 tongkat. Jadi hubungan kalian ini bisa bertahan kalau kaliannya mau kerja sama satu sama lain dan saling menghargai. Yang jelas setelah death, lalu 4 pedang,
hubungan kalian ini punya potensi untuk lebih kuat, komitmen bisa saling dukung, dan ya lebih hangat gitu loh. Fokus aja pada kebersamaan, fokus pada, jadi date ini tentang transformasi apapun yang membuat supaya bisa jadi Four of One. Four of Swords ini juga healing, take time, berpikir apa yang terbaik untuk hubungan. Tujuannya juga untuk empat tongkat ini gitu loh, karena hasilnya juga kestabilan gitu loh. Hubungan kalian akan jadi lebih kuat. Terus dengan adanya kartu The High Priestess di sini, perubahan ini tuh bukan hanya soal perilaku ya, tapi juga dari sisi emosional kalian dan sisi spiritual kalian. Intinya, transformasi hubungan harus juga disertai dengan pemahaman mendalam, bukan cuman keputusan impulsif. Kartu The High Priestess di sini tuh bekerja untuk memperdalam proses healing kalian. Jadi bukan cuman istirahat, tapi juga kalian harus dengerin intuisi kalian, pahamin pola-pola emosional kalian berdua gitu loh. Karena dengan healing dan intuisi, Four of Swords dan The High Priestess, dasar hubungan kalian ini bisa jadi kuat, bisa bertahan, bisa dapat Four of One kayak gitu. Karena kan ada potensi hubungan yang stabil ya, dan momen bahagia bersama nih. Ya, stabilitas ini bisa bertahan kalau kalian ini peka sama energi tersembunyi dan komunikasi nonverbal. Misalnya dari gestur-gestur kecil pasangan yang dia nggak ngomong tapi kita lebih peka, oh dia maunya ini loh gitu loh. Jadi batin ketemu batin gitu loh teman-teman. Jadi fondasi hubungan itu bukan hanya karena kelihat yang nyaman juga, tapi dari sisi batinnya juga harus ada kebijaksanaan. Kalian diminta untuk dengerin intuisi yang keluar dari mental block yang menghambat hubungan. Kayak kita tahu nih, jangan ngomongin pasangan kita deh. Kita tahu nih kekurangan kita apa. Karena sebenarnya kita kan biasanya sebenarnya kita ngerti kan, tapi kitanya kayak denial gitu kan, kayak ya denial gitu loh. Nah, coba kita mendengarkan intuisi kita sendiri, kita belajar koreksi diri kita sendiri yang kurang apa, udah gitu kita belajar memahami pasangan maunya apa, bukan cuman apa yang dia bisa utarakan, tapi juga apa yang batinnya butuhin gitu loh. Ya perlu komunikasi hati ke hati dan juga perlu belajar lagi tentang pasangan kita. Lebih peka aja sama pasangan. Jadi kalau kamu ngikutin intuisi kamu, belajar paham sama perasaan pasangan, peka terhadap tanda-tandanya dia, hubungan ini juga bukan cuma yang bertahan secara fisik, tapi juga secara emosional dan secara spiritual. Itu kan bakal jadi indah banget kan hubungannya. Nah teman-teman, dengan 8 pedang ini ada hambatan mental atau emosional yang bisa jadi penghalang semua potensi positif yang ada di kartu ya. Jadi meski ada fondasi dan potensi cinta, ketakutan dan overthinking atau mungkin rasa terjebak ini bisa bikin hubungan terasa goyah. Kenapa terasa goyah? Jadi sebenarnya bisa diperbaiki, cuman perlu mindset yang berubah gitu loh teman-teman. Ya misalnya takut gagal di hubungan, trauma masa lalu, atau bisa juga overthinking tentang pasangan, bisa overthinking tentang masa depan hubungan.
Dengan kartu 8 pedang ini, kalian diminta untuk hindari perangkap pikiran negatif. Hambatan terbesar itu seringnya datang dari persepsi kita sendiri. Ya, beberapa dari kalian mungkin ada pola pikir di mana aku harus sempurna, atau takut nanti kalau dia ninggalin aku. Nah, itu bikin hubungan jadi terasa berat. Ya, kadang 8 pedang ini juga muncul ketika komunikasi terhambat ya, karena ada rasa takut konflik, takut ditolak. Misalnya gini, kalian mau ngomongin soal masalah di hubungan, tapi selalu nahan diri karena takut pasangan tersinggung, atau karena pasangan diem, terus kamu overthinking nih, oh jangan-jangan dia nyembunyiin sesuatu nih. Intinya, kartu 8 pedang ini minta kalian untuk kesadaran adalah kuncinya. Ya, kesadaran adalah kuncinya. Jangan biarkan pikiran negatif menguasai hati kalian. Cinta yang sehat itu butuh keberanian untuk membuka diri dan mengatasi ketakutan. Karena sebenarnya kan energi stagnan ini bisa lepas kalau hati dan pikiran kalian dibuka. Gitu. Lepasin ketakutan, lepasin semua batasan yang ada di pikiran. Itu kemungkinan cuma persepsi sendiri. Ya, buka komunikasi dengan pasangan, walaupun awalnya terasa sulit, karena sebagian besar batasan itu adanya di pikiran, bukan di kenyataan. Hambatan mental ini bisa dilewati dengan kesadaran, keberanian, dan komunikasi yang jujur. Akan membantu hubungan bertahan dan berkembang. Ya, karena dengan kartu Page of Cups di bottom ini teman-teman, masih ada peluang cinta yang tulus walaupun ada tantangan. Yang jelas hubungan kalian ini bisa berkembang. Ada tentang belajar, terbuka, terus peka terhadap pasangan. Karena dia ada di bottom, ini fondasi emosional di bawah permukaan. Yang jelas energinya lembut tapi menuntun hubungan ke arah yang lebih harmonis. Akan ada momen-momen manis yang sering gak terlihat di permukaan tapi terasa penting secara emosional. Bisa lewat perasaan, bisa lewat mimpi, atau sinyal halus dari pasangan ya. Dan kalian lagi ngobrol nih sama pasangan, terus tiba-tiba ada gestur kecil dari pasangan yang bikin hati kalian tuh berbunga-bunga. Misalnya dia ingat sesuatu yang kamu suka, atau bikin kejutan sederhana. Itulah energi Page of Cups, pesan cinta yang manis dan menyentuh hati. Ya. Yang jelas, fondasi cinta yang tulus itu masih hidup dan masih bisa bertahan. Kalian diminta untuk belajar lebih dalam tentang pasangan, tentang satu sama lain. Ya, selalu tenang ya, positif saat memikirkan tentang hubungan. So, jaga komunikasi, tetap lembut, tetap ya kalau yang nonton ini perempuan berarti tetap kita jadi perempuan stay feminine energy gitu. Gimana sih jadi perempuan tapi feminine energy, jadi nggak marah-marah, nggak bikin malah pasangan kita jadi ketakutan sama kita. Jadi biarkan pasangan kita itu merasa dia berbicara dengan wanita ya, bukan dengan monster atau dengan pria gitu. Jadi kita harus lembut gitu teman-teman ya, kitanya empati, terbuka. Memang kodratnya wanita untuk bisa memahami ya, tapi tetap punya boundaries ya teman-teman. Percaya pada potensi hubungan ya, tapi juga tetap sadar bahwa ada hambatan yang perlu diatasi. Page of Cups ini menekankan bahwa cinta yang tulus itu butuh perhatian dan energi yang
positif untuk berkembang. Jadi, apakah hubungan kamu akan bertahan? Yes, tapi diperlukan transformasi. Fase lama harus berakhir supaya hubungan lebih sehat. Dibutuhkan waktu untuk introspeksi, untuk menguatkan hubungan. Dan jelas ada potensi stabilitas. Fondasi hubungan kalian ini cukup kuat untuk bertahan kalau dirawat. Dengarkan firasat dan komunikasi halus untuk memahami arah hubungan. Aware sama hambatan mental, pikiran negatif, rasa terjebak atau terlalu banyak overthinking, karena itu bisa menghalangi. Yang jelas diperlukan kesadaran dan keberanian untuk mengatasinya. Karena ada potensi cinta yang tulus, ada momen-momen manis yang memberi kesempatan hubungan ini untuk bertahan dan berkembang. Ya, kalian perlu menghadapi perubahan dengan sadar. Ya, terbuka pada perubahan, healing, dan cinta yang tulus. Hubungan kalian bisa bertahan juga berkembang dengan kesadaran hati dan juga energi positif. Oke, segitu aja semuanya. Thank you so much for watching this reading. I'm really appreciate your time. Hope this reading helpful for all of you yang resonate. Udah gitu aja kayaknya ya. Dan sampai jumpa di readingan berikutnya. Sekali lagi untuk kalian yang ingin personal reading bisa kontak di sebelah kiri. Dan untuk yang mau tahu life path kalian, and I really believe that semua orang tuh kayak harus tahu life path-nya supaya lebih tahu guidance-nya tuh gimana sih tentang destiny hidupnya kalian itu. Nah, jadi aku saranin kalian reading life path itu nanti bentuknya bukan readingan ya, tapi bentuknya ebook. Jadi kalau kalian order life path itu nggak bisa langsung jadi karena rumit dan banyak banget hitungannya. Jadi kalau pesen paling baru 1 minggu jadi, karena memang harus detail, nggak kayak reading tarot. Ini beda banget, tapi ini very helpful buat jadi panduan hidup kalian untuk lebih memahami sebenarnya kalian itu siapa, potensi kalian apa, bakat kalian apa, rezeki kalian di mana, kayak gitu teman-teman. So ya, thanks for watching. Bye for now. See ya.